Oke guys, jumpa lagi dengan podcast kita teman kadaluarsa. Ketemu orang lama nih, orang lama muka jadul. Siang ini kita akan bahas tentang ini dunia kerja. Masing-masing udah pada kerja semua kan ya? Udah pada kerja semua kan? Udah pak. Lumayan lah. Oke nih, kita dalam dunia pekerjaan ini kan kita banyak menghadapi banyak masalah juga kan. Masalah dalam pertemanan, dalam kantor atau dengan bos. Oke, gue mau tanya satu-satu nih. Pertama nih ke Odan, gimana sih cara ngadapin bos lo tuh yang kalau misalkan lu menghadapi bos yang otoriter? Dia otoriter, dia bersikap kasar sama bawahan. Tidak ada gunanya pertanyaan. Ini ngobrol sama dia ngobrol sama. Gimana kan? Jawaban serius atau jawaban bercanda? Ya, lo mau serius, mau bercanda, siapa tahu bos lo dengar, siapa tahu bos lo yang sifatnya kasar. Iya. Ini kan. Gue nggak nanya lo dulu. Oh ya. Bos otoriter. Iya kan? Lo ngadepin bos yang kasar otoriter itu gimana sih? Nunduk lah. Iya. Jawaban sih otoriter nunduk. Masa bos pernah lihat ini? Itu bos apa portal ya? Bener juga sih. Kalau menurut lo kan misalkan lo udah kerja ada benar nih, lo udah kerja ada benar, tapi bos lo tuh suka cari kesalahan lo, terus bos lo tuh suka, ya pokoknya dia suka cari masalah lah. Terus lo ngadepinnya gimana? Ganti bos. Lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Gila. Oh, netizen 62 sekarang begitu ya? Iya. Mana ada sekarang ganti karyawan? Generasi yang sekarang gitu loh. Generasi apa itu? Dicip. Iya. Milenial lah, milenial. Milenial tuh kan di perusahaan lain karyawan yang resign. Selama lo kerja lo pernah nggak kawan bos? Enggak sih. Kalau gue pernah. Ya, itu mah lu. Gua mah enggak berani. Makanya kan gue bilang Tuan gua masih sama bos gua. iya. Karena gue orangnya apa ya? Orangnya kalau di dalam dunia pekerjaan gue kritis. Kalau gue merasa diri benar ya gue akan mempertahankan gue benar. Gue nggak mau. Ini contoh ya. Kalau di dunia perbankan gitu, ini seharusnya kerjaan gue udah benar. Target gue udah tercapai. Ternyata kalau udah atasan udah main-mainin angka kita ya kita lawan loh. Nggak mungkin kita cuma diam aja. Mungkin kalau kacung-kacung kayak dia tuh ya mungkin gue kayak banget. Asik ya. Itu sudah dapat kopi ya. Dunia finance gimana dunia finance? Kalau apalagi di dunia finance ya kayak gua itu parah sih, maksudnya otoriter sih pasti sering kita diotoriterin sama bos. Kasar gitu ya bos lo ya. Kasar sih enggak, memang otoriternya untuk ya kepentingan karena kan kita orientasi target. Iya. Nah, sifatnya lu Itu kalau target ya otomatis emang kita harus fight benar-benar. Nah lo kan lo kejar target nih. Berarti kan ada angka, ada poin kan. Ya. Karena berarti lo punya catatan dong. Angka lo berapa nih dalam seminggu poin lo. Ternyata di sistem itu kayak ada pengurangan poin lo, angka lo berkurang. Padahal target lo udah cukup nih, udah kayaknya gue udah target ini, tapi lo ngadepinnya bagaimana? Untuk perhitungan ininya, maksudnya untuk perhitungan di payroll-nya nanti gitu insentifnya. Bukan di insentifnya, tapi nih contoh nih lo target lo sebulan contoh lo berapa juta gitu ya. Lo kan ada hitung-hitungannya ada berapa nasabah nih. Ada berapa nasabah yang lo contoh lo tagih terus berapa juta. Kalau kayak gitu sih enggak, kalau kayak gitu enggak, karena kita kan tarik sendiri, kita tarik data sendiri. target Sendiri kita kan share, malah kalau kita pasnya buset deh. ada tombak nggak kasih mati orangnya. Sini ngerusak kalau namanya ini ngerusak kalau kayak gitu. Enggak, kopi itu kan asap yang enak. kalau untuk hitung-hitungan sih jelas sih selama ini. Cuman kadang memang patokannya sama kantor pusat lah kalau kita. Biasanya kantor pusat itu Tante anaknya nonton bokep tante. nanti di pusatnya beda, kadang begitu. Ada komplain nggak pernah lo komplain? Pernah sering, kalau gue sering komplain. Terus tindakan komplain lo tegas lo gimana? Ya biasanya sih akan digubris biasanya. Cuma kalau kita kan kebijakan kan langsung lewat kantor pusat. Gue perlu nanya sama dia nggak? Perlu. Gimana mas? Lu, gua. Namun kan bukan Thomas. Oh, iya. Mas ah, Dimas. Oh, Dimas kan. Oh iya, kocok lemas. Aduh.
Kalau gue sih, karena gue bagian karena gue di bidang medis ya. Oke. Pelayanan umum. Sejauh ini sih gue belum pernah nemuin bos yang otoriter. Kalaupun sudah pernah, itu mungkin di perusahaan gue sebelumnya. Cuma kalau untuk sikap-sikap yang kayak gitu, karena gue juga cabang, ya istilahnya rumah sakit lah ya, rumah sakit gue ini termasuk cabang dari suatu perusahaan ya. Adalah beberapa bos yang di pusat itu yang lumayan otoriter, apalagi kalau ada beberapa teman-teman gue yang ketika dia melakukan kesalahan ya no excuse, jadi udah langsung punishment langsung. ya punishment. Dan itu memang punishment itu semua perusahaan memang ada, cuma ya kembali lagi pelayanan umum sebetulnya diwajibkan untuk tidak melakukan kesalahan, karena kan dia melayani publik. Ketika publik dikecewakan oleh pelayanan yang kurang memuaskan, publik itu akan komentar ke tempatnya ke ranah yang lain. Nah, itu yang kadang ada beberapa bos yang sikapnya otoriter atau lebih menekankan ke karyawan ya, karena kembali lagi si pelayanan itu memang harus mendekati sempurna. Karena sempurna. mendekati gue tonjok nih. Kalau kan dari awal gue udah bilang, Kalau sempurna nggak mau didekat. udah gini aja, tadi kan lu udah gue bahas nggak gue ganggu. Nah, sekarang gue bahas jangan ganggu. Ya namanya mendekati ya. Oh, Lu mendekati gua, Bukan sempurna. gua menjauh. Lu mendekati sempurna bisa juga menjauh. Lah, siapa bilang? Super yang mendekat nih, super. Iya. Kalau sempurna Sempurna. menjauh. Goblok. Cik. Dan kelamaan aja. Ya, Kita aja. Kita aja. Jadi secara langsung lo takut berarti ya kalau misalnya bukannya takut. bos yang kayak gitu. Gedera gitu. Ya, Kayak dia bobo. ya karena dia ada di bocah sono makanya ya, bukan di bocah sono. Beneran ya sih. Sih. Bawa kawan dia, ya udah. Kalau gua yang itu gua Udah kan tuh udah tadi. belum. Tadi kan spoiler doang. Kalau gua di Mau banyak banget sharing ya, gua di dunia industri otomotif. Kalau otoriter tuh sebenarnya ada, kalau di gua ya, otoriter tuh ada dua sisi. Satu otoriter baik sama otoriter nggak baik ya. Ada yang Negatifnya. ada yang positif, ada yang negatif. Nah kebetulan gua nggak pernah ngadepin bos yang otoriter, mungkin menjurus otoriter tapi arahnya baik. Kan ada quotes itu setiap kita karyawan itu nggak bisa milih bos gitu. Ya betul. Ya, jadi bosnya karakternya kayak gimana, ya lu sebagai bawahan ya lu harus beradaptasi ikut karakter mereka. Karena nggak ada bawahan bisa milih atasan, tapi atasan yang bisa milih bawahan. Jadi ya di dunia Tapi ada kerja bawahannya juga. Ya, Kalau bawahannya, bawahannya iya. putih, atasannya harus hitam, bisa bisa bola lah. Misal ini juga nggak pakai atas Iya, juga nggak bisa. pakai. Lo mau Iya. putih-putih. Iya. Iya, Ini karena keren. iya, karena Kalau dia ngomong kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang ngomongin. Iya. aja belum dong. Karena lo tolol. Lalu atasannya gitu bawa atasan lu gitu bawa ada luasan. Iya. Iya. Mukanya katanya dibilang di komen katanya Oke, mukanya guys, dia gue kayak gitu. izin dulu ke toilet. Nah, itulah. Oke, jadi ada masing-masing jawaban ya memang beda-beda ya kalau ngadepin bos-bos yang seperti itu. Cuma kalau pribadi sih gue sukanya gue kebanyakan ngelawan ya. Nah, kalau nggak sesuai dengan pekerjaan gua perusahaannya jangan terima dia. ngelawan. Ngelawan. Gua udah rekam. Dia udah rekam sebagai bukti ya. Orang lagi ngomongin dia, ngomong goreng-goreng. Gua akan lawan gua punya bos kayak gitu. Ya, oke, berikut nih di dunia pekerjaan juga nih. Ya, bisa kan kita kalau misalkan ada yang suka pinjam-pinjam ya pinjaman online gitu kan. Oh, iya, bisa. Bukan pinjaman online, kartu kredit, Iya, atau leasing atau kredit apa gitulah. Kita pernah nggak ngadepin namanya itu debt collector. Oh ini. Nah, ini spesialisnya. Nah, saya pribadi,
Ada yang pernah nggak? Gue pernah. Nah, terus pernah dikejar-kejar sama debt collector nggak? Pernah. Dulu Gimana zaman ceritanya? Kok nggak tahu gimana? zaman susah lah ya. Zaman susah tuh kartu kredit lah kita punya zaman belum merit lah. Belum merit, poya-poya, kartu kredit banyak. Diteleponin ya kan, diteleponin. Ambil nomor. Parah. Yang gua takutin sih ini doang, nyamperin ke rumah ke nyokap gitu ya. Nah itu juga doang. Kalau ngajakin sendiri kan bisa. Kan kalau udah nyari dari luar beda. Itu aja bikin citra kita jelek. Ya. Tapi sebetulnya ya kembali di awal. Di awal itu Karena gua kita cerita kalau di awal. Bukan. Kan di awal Gue lagi ngebahas debt collector. Iya, bukan di awal. Nah, tadi materi kedua anjing. Karena kita sudah dari awal itu udah kelepasan. Sudah kelepasan dengan Udah dipinjemin sama suatu bank nih, ayo kita gas giliran pembayaran kita nggak ada tanggung jawabnya. Itu salah loh. Dan itu terjadi sama gue juga, kartu kredit gue juga sempat diundak ke tempat gue kerja ya. Sama gitu. ya rata-rata semua sama ya. Terus kita mau nanya langsung ke bagian Kolektornya. langsung debt collectornya langsung. Gimana? Lo ngadepin nih nasabah-nasabah yang macet kreditnya lo gimana? Biasa aja lu. Tapi di luar sana nggak biasa, mereka kasar. Baik, kalau enggak kan sekarang ini kita di kolektor lagi jelek nih di mata masyarakat. Bukan sekarang, Sekarang dari dulu. Enggak. Mulai viral Gua udah jelek. mulai viral-viralnya. Karena medsos. Jadi kalau kita tuh dari dulu dulu belum ada medsos kayak Sebenarnya di kolektor ini sama aja kayak kita biasa lah manusia, mereka hanya dikejar-kejar sama targetnya mereka kan. Ya wajar kayak lu kerja nih lu di tapi ngapain lo tindakan kasar? Iya, melanggar hukum. tergantung sekarang kenapa mereka bisa kasar, karena dari sisi konsumennya juga nih, konsumennya bisa apa ibarat terlalu banyak janji, terlalu banyak Ada kesepakatan lah ya. iya, nggak mungkin lah mereka gila main kasar-kasar dulu. Tapi kalau kebanyakan nyatanya itu di luar sana tuh dia langsung dikejar motornya, ditendang langsung, dijatuhin, diambil. Kalau itu beda. Kalau itu Hukum itu oknum lah. jatuhnya itu Dan itu kebetulan kakinya yang nendang itu kan kerekam sama kayak lu kaki. Coba lihat kaki lu, coba lihat kaki lu. Kita coba sama kaki lu kan. Cocok. Kalau cocok lagi udah punya orang. Jadinya tolong. Ya. Tolong ditanya. Kita ada videonya bisa Bisa coba di itu Oh, udah iya. ya tag CCTV lah. Nah. CCTV. kita ada, tenang aja. Tapi Buat- ini buat lo yang pernah ditendang sama Debt Gue collector. liatin kaki Ini orangnya. Nih orang. Untuk daerah Depok, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Sekitarnya. ya, ya itu. dia. Pokoknya kalau yang itu mah oknum lah rata-rata. Lo hitungin jenggotnya berapa? Matalang itu bukan termasuk debt collector resmi dari isi. Gitu. Nah, Jadi sekarang dia- salahnya itu salah di perusahaannya atau secara salah di oknumnya atau bagaimana? Ya Gua coba ini. Kenapa nggak salah di perusahaan? Karena perusahaan kan yang menggait. Bukan. itu mempekerjakan orang. Ya. Jadi gini, dulu Apa nih? Apa sih lo? Gua pernah Iya. ngobrol Ya, sama- gua juga pernah sama ngobrol lah. satu dan mereka sebetulnya hanya pihak ketiga Tempat ya. yang dibayar oleh perusahaan, contoh perusahaan jasa untuk cicilan motor kendaraan itu dibayar, dan Oh, itu hasil. sebetulnya ya itu dibayar, si pihak ketiga ini dibayar, dan perusahaan itu sebetulnya tidak tahu sama sekali mengenai Proses. tindak lanjut yang mereka di lapangan. Tapi namanya pihak ketiga ya pasti merusak gitu. Ya. Semuanya yang pihak ketiga itu merusak. Enggak juga. Karena kan gini, kita kayak Pihak ketiga tetap merusak semua. Ya, semua general ya general. Iya, zaman lain, Iya, lingkungan lain. Iya. Otak lo lalot sih, otak lo lalot. Jadi gini, gue pernah baca satu pakar gitu ya, satu pakar gini nih. Sebenarnya mau ada debt collector atau enggak, atau gini serius. Ini gue juga serius. Ini sebenarnya satu siklus perekonomian. Kalau bicara masalah ada debt collector.
ada yang ngutang, perusahaan yang diutangin butuh dana juga untuk muterin keuangan mereka gitu ya. Jadi ini satu siklus perekonomian. Kenapa fungsi ada debt collector itu supaya roda ekonominya jalan itu secara general. Yang terutang punya kewajiban dan yang diutangin jadi butuh dana juga untuk muterin perekonomian keuangan mereka. Jadi sebenarnya sisi positifnya ya ini salah satu siklus roda ekonomi. Jadi terlepas dia pakai pihak jasa ketiga debt collector caranya seperti apapun, memang caranya bisa kita kategorikan benar atau salah gitu. Goblok. Kan benar atau salah gitu. Cuman di satu sisi nih satu siklus roda ekonomi yang harus jalan. Itu yang gua dengar. Keren sih. Benar. Gua sampai sini aja Kamu anak muda. Iya, intinya. Ntar tema berikutnya gua lagi ya. Tema berikutnya gua. Udah. Kemarin tekan kalau gua kalau dia mau ikutan lagi. Kalau saya sih yes. Nah, sekarang kita flashback nih. Kita tadi ngomongin debt collector. Secara debt collector udah di depan udah menjelasin semua. Saya belum jelasin sih sebenarnya. Oh, belum jelasin. Nama apa lanjut? Jelas. Terlalu jelas. Tapi intinya ya. Jelas. Tapi untuk intinya teman-teman kalau misalkan ada debt collector yang kasar, untuk Oh, yang dia. Jabodetabek dia salah satunya. Bukan. Itu gua. Sebenarnya dia. Oke, sekarang kita masuk sebelum kita kerja. Kita flashback lagi ya, Lo waktu zaman sekolah SMA kan lo berpikirnya kan kuliah nih, ya kan? Ada juga yang langsung kerja. Nah, waktu lo sekolah, atau kuliah atau sekolah, lo masuk kerja itu atau masuk ke universitas yang lebih tinggi itu melalui jalur apa? Contoh nih, ada nih anak yang nggak mampu, terus dia pakai jalurnya jalur apa? Beasiswa. Salah satu gue juga jalur beasiswa, gue pakai beasiswa. Jalur beasiswa gue. Sombong amat. Mau gue sebutin nggak banknya nih yang beasiswa? Kalau dia betul kayak. Lo pakai jalur apa lo? Pakai jalur apa lo masing-masing? Kalau gua yang Dari laut sih. Disortir dulu sama kalau gua dulu masuk ini sih sesuai dengan keinginan gua, maksudnya gua kepingin tuh masuk dunia pertelevisian dulu, makanya gua ikut masuk di broadcasting. Pas berarti ya jalurnya ke sini pas banget ya. Tapi pas kerja beda. Gitu. Kadang-kadang nggak sesuai ya. Kuliah, ambil jurusan, kerjanya apa, jurusannya apa. Apalagi kalau kita udah punya istri ya kan, udah punya anak bini ya udah lah kerja apa aja sekarang. Yang penting halal ya kan. Jadi nggak ada pakai jalur-jalur ya, kayak jalur beasiswa, pakai jalur cepat gitu. Kalau gua jalur rohani doain aja. Doain asal lu punya iman, punya keyakinan, pasti bukan jalan. Oke ya, itu topiknya kelas ya, keren ya. Lihat saja nanti kamu, Mas. Ya udah kita tutup dalam. Gue belum nih, anjing. Gue belum nih. Gue udah mikir. Kalau gue ya, kalau gue apalagi sekarang gue lagi kuliah nih. Gue tua banget anjir, muka Lu lu jadi muka dosen lu. langsung mahasiswa. Iya. Nggak cocok anjing. Jangan lu menghina orang tua yang lagi kuliah sekarang. Lu disomasi nanti. Mau lu disomasi orang tua yang lagi kuliah? Hah? Gue sama orang tua. Somasi. Lah gua juga orang tua. Iya. Kenapa lu nggak kuliah? Ya udah selesai kalau kita. Udah selesai. Ya udah biarin aja. Lu kelamaan. Lo kelamaan, lo kebanyakan. Oke. Lo kebanyakan Jangan mikir lu masalahnya. Jangan lu bilang lu telat ngomong sama mereka. Enggak, Lu ngomong sama mereka. lu ada dua, kenapa lu baru kuliah? Satu, lu kelamaan. Kedua, lu kedomoan. Iya. Lu yang Dua mana sih? faktor. Dua faktor. Enggak, lu ambil apa yang mana? Bisa berat. Jadi gini ya. Mungkin kalau umur udah 40. Baru masuk kuliah. 30. 30. 30 kapan lo? 30 berapa? Ya paling Berapa tahun tahun? berapa lagi 40 sini. 40 serius lu. Ini tahun ini. Umur 40 malu masuk kuliah. Tua banget, mukanya lihat tuh muka-muka tua. Jadi gua itu ya kadang kalau untuk kuliah itu masuk jalurnya Jalur busway. kiri pelan ya. Jalur lambat tadi ya. Santai, mau Jalur jalur lambat. kiri. Iya. Pakai sen enggak? Kanan kan Pakai udah kiri. Pakai sen enggak? Hah? Pakai sen Enggak, pakai motor. Sen.
Jadi gitu, lebih ke arah jalurnya lalu lintas sih. Karena kan yang namanya mematuhi peraturan lalu lintas, kita harus biar aman di jalan. Hidup Pak Polisi. Aman ya. Jadi lo menggunakan jalur transportasi. Jalur transportasi Iya. apa yang legal? Jalur transportasi. Apa ya? Roda 2. Kalau bocor rodanya Lah, soalnya ada tuh yang Satu setengah. maksudnya ada yang bilang jalur transportasi kaki. Ada kata jalur transportasi kita lo kaki. Kaki lu dibikin dari pabrik. Nggak tahu tuh ada yang ngomong tuh pabrik itu bilangnya kaki lah transportasi. Alat transportasi dalam tubuh. Itu kan transportasi kaki. Nggak tahu orang ini. Kesel sendiri. Ya. Nih gue nambahin ya. Ya, tutup Ini yang kedua. Ini gue nambahin biasa yang positif. Jadi minggu lalu juga gue sempat bahas nih. sempat bahas, sempat ngeliat itu postingan kayak gini. Kenapa banyak pekerja yang tidak sesuai dengan jurusannya gitu ya? Tadi kan seperti itu. Itu salah satunya itu dianalisa itu balik lagi ke supply and demand. Jadi demand di satu bidang itu enggak sebanyak yang supply nih, yang banyak anak-anak yang lagi belajar misalnya seputar medis gitu ya. Ya demand untuk menampung jumlah calon karyawan itu enggak sebanyak yang supply-nya gitu. Jadi ada salah satu faktor supply and demand. Ya, itu juga salah satu PR juga sih buat pemerintah selanjutnya gitu. Jadi buat sinkron antara industri atau kebutuhan demand yang mau disiapin sama supply dari universitas, jurusan segala macam yang disiapin. Oke, kita lanjut lagi di topik berikutnya. Kata-kata itu kayaknya menurut akhir ada luasan banyak. tapi ya kalau memang gitu bukan dari pemerintah juga, dari seseorang yang memilih juga. Lihat demand pasarnya, lihat pasarnya. Dalam artian gini, ketika kebutuhan pasar dalam satu industri itu membutuhkan teknik mesin yang ranahnya lu ke depannya akan menjadi seseorang yang berguna di ini, ya dari SDM-nya juga harusnya berpikir, oh yaudah ngapain, bukannya mau mendiskriminasi salah satu fakultas, tapi lu harus tahu dulu tujuan lu, passion lu ke arah mana. Istilahnya pasaran lu, gua setelah kuliah akan bikin usaha kah atau mau bekerja di satu perusahaan. Kalau bekerja di satu perusahaan, sorry to say, lu butuhnya demand-nya teknik mesin, lu jangan ambil sastra Inggris bos. Enggak, gua enggak Gitu. itu. Gua ambil Karena kan kebanyakan sesuai passion loh. banyak dari tembung Iya. Tapi gue nggak menyalahkan salah satu fakultas apa dan gue pun istilahnya enggak ada Iya. kali gua juga enggak nyalain. ya Enggak cuma cuma kembali lagi sinkronisasi antara kedua belah pihak. Si SDM-nya pun harus bisa mengerti pasaran dari keinginan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Itu kalau dianya mau bekerja di satu perusahaan. Tuh. lu Make sense kan? ngerti enggak yang diomongin? Nggak ngerti ya, kayak gue bilang dari awal gue nggak akan bisa nyambung di sama dia, nggak akan bisa, karena gini, besar badan otak ini anjing itu make sense. Kalau gue kan dia smart gue Kalau anak pendek begitu. anjing gue satu Mantan dekat jadi. betul gue 168 Ngomongnya. 68 gue. Oke, sekarang udah gak nyambung ya, omongannya udah gak jelas, udah ngelur Nanti kan Bosnya aja main gitar goblok. editor dikat ya tadi omongannya. Soalnya apa ya, terlalu serius jadi nggak masuk di otak. Jadi udah untuk podcast kita pada siang ini kita stop dulu karena kita udah mau istirahat makan siang dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan tombol 2 dukung terus channel, dukung terus sampai maju ke Pilgrim 2024.
ya. Jadi Thank you ya. Jadi 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Tetap Dukung Channel Kami, Agar dapat menyajikan tayangan yang mampu menggibar kita semua. Terima kasih.